Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam hormat sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar sahabat semuanya? Saya yakin insyaallah sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Di tanggal 9 masuk tanggal 10 malam Sabtu tahun 2026 bulan Januari. Di kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit menjelaskan tentang pemikiran dari seorang filsuf yaitu Zeno. Zeno lahir di daerah Elia sekitar tahun 500 tahun sebelum Masehi. Kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Dan Zeno ini termasuk tergolong ke mazhab Elia, karena memang Zeno ini lahirnya di daerah Elia, dan Elia ini sekarang masuk ke daerah Italia Selatan. Zeno terkenal disebabkan pemikirannya yang sangat tajam, sangat tangkas, cerdas, cemerlang. Itulah Zeno. Namun yang unik dari Zeno ini, walaupun Zeno ini mempunyai pemikiran yang sangat cerdas, tajam, tangkas, analisanya bagus, analisanya tajam, dan pemikirannya juga cemerlang. Namun Zeno ini boleh dikatakan jika kita pernah pelajari teori tentang akhlak kepada seorang guru, maka di tahun sebelum Masehi, ratusan tahun sebelum Masehi, itu sudah ada seorang murid yang begitu tulus takdim kepada gurunya, yaitu adalah Zeno. Zeno ini salah satu murid dari Parmenides, di mana kita ketahui bahwa Parmenides itu mempunyai pemikiran bahwa alam ini tidak berubah, alias statis. Jadi alam ini ya tidak bergerak, tidak berubah, ya seperti ini, tidak ada sesuatu yang baru menurut Parmenides di alam semesta ini. Dan Zeno melanjutkan atau mendukung dan membela pemikiran Parmenides, yaitu seorang gurunya sendiri. Dia tidak menambahkan dan tidak mengurangi apa yang jadi pemikiran seorang gurunya, yaitu Parmenides. Sehingga Zeno itu memberikan ilustrasi atau contoh seperti ini. Anak panah yang kita lihat yang melesat sangat cepat, itu menurut Zeno sebenarnya tidak bergerak, melainkan diam. Itu menurut Zeno, melainkan diam. Kenapa? Karena awalnya anak panah itu diam, melesat cepat, namun pada ujungnya secepat-cepatnya anak panah, menurut Zeno, di saat dia mengenai sesuatu ataupun tidak mengenai sesuatu, dia akan jatuh dan berhenti. Dari itu Zeno menyimpulkan bahwa semua yang kita lihat itu bergerak, pada hakikatnya itu diam. Pada hakikatnya akan tidak bergerak.
Suatu contoh juga bahwa seperti kita seorang manusia, kita hidup mungkin bisa jadi belasan tahun, puluhan tahun, atau bisa ratusan tahun. Namun pada ujungnya kita akan berhenti dan diam di saat kita sudah sampai di sudah sampai bahasa kita bekerja itu sudah sampai kontraknya. Apabila sudah sampai, maka kita harus berhenti dan harus diam dan tidak bergerak lagi. Dan kita untuk selama-lamanya kita akan meninggalkan dunia ini, dan ya kita otomatis tidak bergerak setelah dikuburkan, tidak ada sudah tidak bergerak lagi, dan hanya ruh lah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita mengaitkan pemikiran Zeno dengan teori-teori Islam. Jadi kembali lagi ke Zeno. Zeno ini seorang murid yang sangat takzim, yang sangat hormat dan patuh pada gurunya, sehingga siapapun yang membantah, siapapun yang melawan terhadap pemikiran Parmenides, guru Zeno, maka Zeno selalu tampil bersemangat, tampil paling depan untuk membela pemikiran gurunya tersebut, bahwa Zeno sangat yakin bahwa pemikiran gurunya itu sudah benar. Dan menurut pemikiran Zeno juga, melalui pengamatan, melalui analisis, melalui penelitian yang sangat tajam, bahwa memang semua yang ada di alam semesta ini tidaklah bergerak, melainkan diam, tidak ada pergerakan. Dan apa yang kita lihat itu, pergerakan yang kita lihat itu sebenarnya pada hakikatnya itu diam. Sehingga Zeno juga memberikan sebuah contoh, gandum satu karung di saat jatuh akan berbunyi, maka gandum yang sebiji juga berbunyi. Walaupun di saat jatuh satu gandum tidak berbunyi, tapi pada hakikatnya berbunyi. Sebab apabila satu karung gandum itu jatuh berbunyi dan satu butir gandum itu tidak berbunyi, maka gandum yang satu karung itu juga tidak berbunyi. Sebab gandum yang ada di dalam karung itu hakikatnya awalnya itu dari gandum yang kecil, dari butiran-butiran gandum yang menjadi satu. Itu menurut Zeno. Sehingga memang Zeno ini boleh dikatakan keberlanjutan dari pemikiran gurunya, yaitu Parmenides. Sehingga Zeno cukup terkenal sebagai seorang ahli filsafat, yaitu filsafat mengenai alam semesta, bahwa alam semesta ini pada hakikatnya sejatinya tidaklah bergerak, namun diam. Dan ada buku, di dalam buku yang saya baca itu filsafat umum, di mana di sana dituliskan bahwa dilihat sepintas memang Zeno ini katanya seorang filsafat yang rumit dalam berpikir. Namun apabila seorang yang pembaca yang mendalami pemikiran Zeno, maka dia akan mengagumi dan mengagumi
apa yang sudah dari pemikiran Zeno tersebut, yaitu mengagumi akan mengagumi, menghormati. Sebab Zeno itu mempunyai pemikiran-pemikiran yang luas, pemikiran-pemikiran yang tajam tentang analisa, tentang penelitiannya, tentang pengetahuannya di saat turun di lapangan, sehingga analisis pengamatan di lapangan itu sungguh sangat menakjubkan menurut buku yang saya baca di dalam buku Filsafat Umum. Nah, di situ dituliskan sedikit pemaparan tentang pemikiran Zeno, namun sangat singkat sekali pemaparan di dalam buku tersebut, dan difokuskan dijelaskan di dalam buku tersebut ialah bahwa Zeno adalah seorang ahli filsafat bermazhab Ilya yang mendukung, membela pemikiran seorang gurunya yaitu Parmenides, dan mengatakan bahwa alam semesta ini tidaklah bergerak, tidak ada perubahan, namun alam semesta ini hanyalah diam. Sahabat semuanya, sedikit saja dari saya pemaparan tentang filsuf yaitu Zeno. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon kritikan, masukan yang sangat kami harapkan. Mudah-mudahan penjelasan yang sangat sedikit, yang begitu bertele-tele, bisa bermanfaat khususnya untuk generasi kedepannya, generasi yang kita cadangkan untuk generasi emas di tahun 2045 yang sedang lagi ditrenkan atau digadang-gadang oleh para elit dan pejabat di negara yang kita cintai ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.